Sapopoe oge make bahasa Sunda nyari tanah ada kagok kita sebenarnya make bahasa Indonesia. Soalnya letahna geus biasa make bahasa Sunda gitu. Bener, teu naon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa kembali dalam suatu suasana yang lumayan menggembirakan sekali karena hari ini tepatnya di tanggal 21 Februari 2021 yang mana tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai Hari Internasional Bahasa Ibu Internasional. Sudah pada tahu ya? Hari Bahasa Ibu. Hari Bahasa Ibu ya, bukan Hari Ibu ya. Beda. Oke, Indonesia memang terkenal dengan beragam budaya dan suku bangsa termasuk juga bahasanya. Dan tentunya UNESCO pun telah menetapkan bahwa ada salah satu hari dalam satu tahun sebagai peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Insya Allah untuk hari ini kita akan membahas berbagai konsep ataupun bahasan mengenai bahasa ibu, ataupun bisa dikerucutkan kalau misalkan kita ambil tema bahasa ibu hari ini. Sebelum itu, hari ini saya tidak sendiri, kedatangan narasumber spesial dari teman-teman SMA 5 Tasikmalaya. Yaitu kita kasih bocoran dulu siapa saja tamu-tamu yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Ada dua wanita cantik sebagai narasumber yang akan berbagi cerita mengenai bahasa ibu di hari ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Apriani sebagai guru mata pelajaran bahasa Sunda, dan di sebelah saya ada Saya Dini Istiqomah. Di sini saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Oke, ternyata lengkap sekali. Alhamdulillah di sini kita kedatangan dua narasumber dengan konsep berbeda, latar belakang berbeda, tapi masih satu rumpun dalam bahasa tentunya. Nah, berbicara bahasa ibu, sebelumnya kita sepakat bahwa tanggal 21 Februari itu sebagai peringatan bahasa ibu. Berbicara bahasa ibu, apa sih sebenarnya bahasa ibu itu? bahasa ibu. Silakan. Bahasa ibu, kalau kata bahasa Inggrisnya native language. Native language itu adalah bahasa pertama yang dikenalkan oleh ibu kita kepada kita, yang dipakai sehari-hari atau yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari sebelum kita mempelajari bahasa selanjutnya. Betul tidak? Betul. Ya, betul sekali. Dan tujuannya untuk apa? Ya mungkin banyak orang yang tahu untuk apa sih kita belajar bahasa ibu. Iya, betul. Itu untuk pergaulan kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Kalau misalkan bahasa ibunya di situ bahasa Sunda, kita memakai bahasa Inggris, nah anak kita itu akan menjadi kebingungan dan kurang bergaul. Iya, betul sekali. Iya, berarti yang namanya bahasa ibu memang dalam bahasa Inggris disebutnya native language gitu ya. Meskipun lidah saya agak Sunda-Sunda, jadi berusaha lah untuk mengucapkan native language. Ya, adalah salah satu bahasa pertama yang dikuasai anak. Jadi betul. Katakanlah di Indonesia, meskipun kita orang Sunda, bahasa daerahnya bahasa Sunda, tapi setiap bahasa daerah belum tentu menjadi bahasa ibu masing-masing ya. Kita mengenal tanggal 21 Februari itu sebagai peringatan Hari Bahasa Ibu. Nah, sejarahnya kayak gimana sih sampai tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu? Ya mungkin kalau masalah sejarah itu kayaknya bahasa daerah deh yang bisa menjelaskan. Oke. Barangkali dari Bu Dea, silakan. Ya, Hari Bahasa Ibu Internasional itu diperingati tiap tanggal 21 Februari berawal dari UNESCO yang disahkan di tahun 1998 kalau tidak salah. Betul. Itu berawal atau sejarahnya itu dari kejadian di Bangladesh dalam mempertahankan bahasa ibu mereka atau bahasa Bengali, karena waktu itu sedang ada penjajahan di sana, jadi dipaksa untuk memakai bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Jadi mereka itu memperjuangkan bahasa ibu mereka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mempersatu gitu kan. Iya, betul. Karena kebanyakan di sana mungkin
bahasa yang digunakan itu bahasa ibu tersebut. Jadi ketika bahasa itu akan dimusnahkan atau dihilangkan, Ya, tentu. para rakyatnya itu membela. Nah, dari sanalah lahir peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Mungkin seperti itu ya. Iya, mungkin berbicara sejarah memang dari kondisi di mana saat Bangladesh itu kritis akan bahasa daerah mereka Iya, masing-masing ya. betul. Oke, berbicara bahasa daerah, kita Indonesia yang dikenal sebagai kebinekaan, Iya, keragaman berbeda-beda. budaya, agama pun begitu juga dengan bahasa daerah masing-masing. Kurang lebih di Indonesia ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, termasuk kita salah satunya yaitu Bahasa Sunda. kalau Karena Bu Dini kita di sendiri daerah bahasa ibunya apa? Saya bahasa Sunda. Bahasa karena Sunda. orang tua saya tinggal di Sunda Di dan Sunda. memakai bahasa Sunda. Gitu. Kalau Teh Dea sendiri? Sama bahasa Sunda juga. Nah, berbicara bahasa Sunda, kira-kira apa sih yang menarik dari bahasa Sunda? Menarik sekali kalau saya itu belajar bahasa Sunda ribet, Ribet. susah karena ada apa tuh namanya undak-unduk basa. Undak itu. usuk. Undak usuk basa. Iya maaf. Iya. Terus. Ya undak usuk basa itu penting sekali dipelajari karena untuk Tingkatan ya? Bahasa tingkatan. tingkatan. Jadi kita bisa tata krama gitu kan. Ada sopan santun kepada yang tua, kepada yang lebih muda, dan di bahasa Inggris itu tidak ada undak usuk basa. Tidak ada undak Tetapi usuk yang basa. mungkin membuat anak-anak sulit di bahasa Inggris itu karena ada perubahan waktu atau tenses kayak gitu. Mungkin itu perbedaannya. Kayaknya hafal sekali ya. Iya, Latar belakang bahasa Inggrisnya sudah Bahasa kelihatan Inggris banget ya. Barangkali pandangan Teh Dea kayak gimana? Bahasa Tentang Sunda. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu karena bahasa ibu yang saya gunakan. Sapopoe oge make bahasa Sunda nyari tanah. Udah kagok kita sebenarnya Mulai. make bahasa Inggris. Tenanawan. Soalnya letahna geus biasa make bahasa Sunda gitu. Bener, tenanawan. Dinu bahasa Sunda mah rupi-rupi pisan. Salian tita dinu tos dijelaskeun ku Ibu Dini nyaeta aya undak usuk basana. Dinu nyaritakeun hiji kejadian oge sok rupa-rupa gitu. Dumasar karena contohna kieu lah labuh wae oge kapanan loba Sabaraha jenis teh ya. sabaraha jenis anu teu bisa di nu bahasa Indonesia mah teu bisa kawas gitu kan samodel ti jengkang ti gubrak Ti soledan Ya, memang keberagaman di Sunda pun memang banyak sekali ya. Salah satunya memang di Sunda itu kita mengenal dengan yang namanya undak usuk basa. Kalau berbicara sejarah, memang adanya undak usuk basa itu karena orang Sunda terpengaruhi oleh Mataram, Majapahit ya, masa kerajaan dulu. Dan tentunya di undak usuk basa itu sebenarnya tidak susah. Orang menganggap bahasa Sunda itu susah, padahal beliau sendiri belum pernah mencoba gitu kan ya. Nggak peduli, sebenarnya nggak harus takut. ulah sieun salah. Dengaran lagi diajar katakannya Kan kayak orang Sunda. namanya bahasa itu yang diajak bercerita mengerti dan yang menceritakan mengerti itu nggak masalah. Bener-bener. Kadang-kadang bahasa unggek oge gitu kan bisa ngerti. Ya, Dahar yuk. ya. Kadang beda daerah itu bahasa lemesnya itu beda. Kalau misalkan di Banten dahar itu katanya bagus kayak Ya, gitu. itu bahasa Jadi wewengkon merenya lamun misalnya cek bahasa Sunda mah da memang cenah. Orang Tasik jeung Ciamis mah bahasa Sunda teh bahasa nu panglemesna. Panglemesna artinya bahasa apa intan dialek teh nya aya dialek timur teh, dialek barat teh gitu kan nya. Termasuk ayeuna da lamun misalkan nyarioskeun jadi ku Sunda nya teu nanaon lah ya, penting kita melestarikan bahasa daerah ataupun bahasa ibu yang kita pahami saat ini. Berbicara dialek, memang setiap daerah beda-beda dan kita pun tidak perlu menyimpulkan bahwa bahasa Sunda itu kasar. Kasar itu sebenarnya bukan dari ukuran seperti apa bahasanya, tidak bisa menyalahkan bahasanya juga, tapi bagaimana kita menempatkan bahasa tersebut. Jadi kalau di sekolah anak-anak berbicara Pak abi hoyong diajar bahasa Sunda nu lemes, bager nu bahasa Sunda mah sanes bahasa nu lemes nu saya mah, tapi nu merenah kanggo ka batur, kanggo ka urang, merenah mana anu Kanggo ka saluhureun jeung sadesna gitu. Tapi aya dina undak usuk bahasa Sunda. kadang saya juga suka kagok gitu kalau ngomong bahasa Sunda ke pimpinan atau ke ibu-ibu yang usianya lebih
tua dari saya takutnya nah neng nyarios gitu kedah nama ki, tapi ya sebisa saya gitu. Kadang buka-buka rumus bahasa Sunda lupa lagi, dan katanya rumus aslinya itu ada di Belanda ya, ada di Belanda kamus. Emang ya kamus awal ya, kamus awal, kamus karena memang secara histori kita pernah dijajah oleh Belanda, otomatis berkas-berkas kita yang asli sebenarnya ada di Belanda, termasuk selama kita mengenyam pendidikan di salah satu universitas yang ada di Bandung. Tatkala kita meneliti salah satu naskah, nggak pernah dikasih naskah aslinya ya Teh, cuman dikasih kopiannya saja, itu pun berupa micro CD ataupun memori dari sana mungkin dikasih sama kita. Cenah mah anu ngademel kamus munggaran atau kamus awal bahasa Sunda teh sanes orang Sunda ya. Orang mana? Orang Inggris. Orang Inggris, orang Belanda, terus kan orang Jepang pun sebegitu menariknya karena bahasa Sunda ya. Jadi ternyata kita terlena oleh mereka-mereka yang lebih dulu meneliti gitu. Nah, memang seperti itulah kondisi bahasa Sunda hari ini. Kira-kira apa sih yang harus kita, maksudnya untuk mempertahankan bagaimana sih dari Teh Dea ataupun Bu Dini, bagaimana sih kita melestarikan bahasa itu supaya tetap menjadi bahasa ibu, meskipun sudah jadi bahasa daerah tapi belum tentu menjadi bahasa ibu. Kondisi saat ini di daerah kita banyak orang tua yang tidak mengajarkan bahasa ibu. Bagaimana sih solusinya biar kita sama-sama menjaga dan melestarikan bahasa ibu? Inti nama kuku biasa bisa karena terbiasa teh ya. Jadi umpamana eta si bahasa tara dianggo dina sapopoena nya otomatis pasti bakal leungit atau lila-kalilaan mah bakal poho gitu kan, luntur gitu kan. Jadi salah sahijina cara nya eta ku terus dipake sok sanajan misalnya dina sadinten teh ngan saukur sababaraha waktu atau napi ka sababaraha jalmi ngagunakeunana, margi kan aya oge anu memang sanes orang Sundanya asli gitu kan. Sama dia kan orang teh bisa maksakeun make bahasa Sunda ka orang Jawa misalnya dateng ngartosan leres. Betul. Jadi memang sebagai bahasa ibu, karena saya di Sunda itu salah satu cara untuk tetap bisa melestarikannya itu adalah sering dipakai. Terlepas dari benar atau salah tata bahasanya, ada yang namanya ucapan atau verbal itu kan tidak ada aturannya gitu kan. Yang penting orang yang diajak bercerita itu mengerti apa yang kita karena maksud. ada pragmatik ya dalam istilah bahasa. Kalau menurut Bu Dini kayak gimana? Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Dea ya, meskipun saya mengajar bahasa Inggris, tetapi saya tetap menerapkan bahasa Sunda di rumah saya kepada anak saya. Yang pertama tadi saya bilang untuk pergaulan. Kalau anak saya bahasa Inggris, bayangkan dia bisa ngomong sama siapa di daerah saya gitu kan. Betul. Karena di daerah Bu Dini memang masih agak kampung halaman, jadi susah juga bahasa Inggris. Semuanya memakai bahasa Sunda, dan menurut penelitian para ahli katanya untuk belajar foreign language itu bagusnya katanya di usia 14 tahunan SMP. Kalau misalkan kita bisa sih, tapi kalau misalkan kita terlalu kamu harus bahasa Inggris, nah nanti akan terjadi keterlambatan bicara. Kenapa? Karena dia kan tidak terasah. Saya di rumah bahasa Inggris, terus di luar tidak bisa berkomunikasi akhirnya kalau anaknya tidak bisa berkomunikasi, pergaulan pun jadi terhambat gitu. Tetapi tetap ya kita karena globalization era gitu kan, karena era globalisasi, bahasa Inggris itu penting sekali untuk dipelajari. Anak-anak sekarang secara tidak langsung bisa di handphone gitu kan, di YouTube gitu udah banyak sekali dialog ataupun lagu-lagu bahasa Inggris seperti itu. Berarti memang kuncinya untuk kita mempertahankan bahasa ibu ya tergantung kepada ibunya juga ya. Tentunya di keluarga, karena miris juga kalau misalkan orang tua asli Sunda, ibu punya orang Sunda, tapi pas anak lahir selamat pagi, selamat sore gitu kan. Bukan berarti kita tidak boleh mengajarkan bahasa Indonesia. Cuman kalau misalkan kita selaku orang Sunda nggak ngasih bahasa Sunda ke anaknya, otomatis mata rantai bahasa Sundanya terhenti di sana, nggak akan terlestarikan. Gitu. Lebih bagusnya dikombinasikan saja. Karena katanya seorang anak itu akan bisa mempelajari bahasa yang lain ketika dia berbicara dengan sebayanya yang memakai bahasa lain juga. Jadi karena terbiasa lagi
Atau di sekolah pun kan kebanyakan sekarang memakai bahasa Indonesia kan, otomatis ketika memakai bahasa nasional itu si anak ketika masuk sekolah itu akan terbiasa. Mendengar bahasa nasional kita, bahasa Indonesia gitu. Iya, kalau pengalaman saya sendiri di rumah, karena ya begitu ya, kalau di sekolah nanti kan ada bahasa Indonesia. Jadi di rumah kadang saya suka bahasa Sunda dicampur lagi ada bahasa Indonesianya gitu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih ke direct method ataupun ya dari nyanyi-nyanyian ataupun dari film di YouTube kayak gitu. Oke, betul sekali. Mengenai bahasa Sunda memang harus dipelajari dari awal, dari sejak anak-anak belia. Jadi anak-anak paham juga apa sih yang disebut bahasa Sunda, karena memang secara rasa saya sendiri pun merasakan bahasa Sunda itu lebih berasa kalau misalkan kita ngobrol sama orang tua ataupun ngeunah kana manah gitu kan. Apalagi dengan kekayaan bahasanya juga di Sunda. Kalau misalkan di Indonesia kan kayak tadi jatuh ya udah jatuh aja, jatuh dari motor, jatuh dari mobil, paling ada peleset yang segala rupa gitu itu serupa kayak tadi juga undak usuk bahasa Sunda kan. Awalnya sebenarnya undak usuk bahasa Sunda itu ada 8 tingkatan malah. Banyak sekali karena memang secara ragam kehormatan sangat menghormati orang Sunda itu kepada setiap halayaknya, ada 8 jenis. Nah, cuman kita sederhanakan lagi 3, jadi ada 3. Jadi seperti di bahasa Jawa pun sama sebenarnya ada undak usuk bahasanya, karena bahasa Inggris pun banyak sekali ragamnya. Tapi yang banyak dipelajari itu American sama British gitu. Benar. Ya, berbicara undak usuk, barangkali Teh Dea sama Bu Dini biasa nggak menggunakan undak usuk bahasa Sunda, ataupun apa sih yang diketahui dari undak usuk bahasa Sunda? Kalau saya sih dulu kan waktu SMP, SMA juga belajar undak usuk bahasa Sunda, tapi kadang lupa kalau misalkan mulih itu untuk nyalira atau buat diri sendiri atau itu, jadi suka bingung gitu. Jadi sebisa mungkin saya memilih bahasa yang paling lembut, tapi saya juga tidak tahu apakah itu betul atau tidak gitu. Iya, benar-benar, karena tidak semua bahasa Sunda nu lemes leres. Jika ayeuna misalkan teh nuju naon cedini atau nepi Teh Dea nuju ngawonkeun sangu sedakannya teu bisa dilemeskeun oge gitu kan, mun hulu pedahnya entos hulu pedah gitu. Lauk gitu kan tidak. Nah gitu. Nah, mungkin dari Teh Dea kayak gimana sepertinya kayak gimana sih undak usuk bahasa Sunda itu? Undak usuk bahasa itu menurut saya ya tadi itu, karena kan harus dipakai ya, harus terbiasa memakainya meskipun salah kan. Aduh, kagok yosnya nganggo bahasa Sunda da ieu teh kagok. Biasa letah geus biasa make bahasa Sunda. Jadi sama model ayeuna, barudak ayeuna we lamun misalna naros ka guruna, guru bahasa Sunda ka abdi umpamana sok nganggo bahasa Indonesia, deuli sieun lepat cenah. Panya teh nah hasieun lepat pan lamun misalnya dicobian make kurang dilereskeun gitu. Jadi rek kumaha bisa lamun teu dicobaan gitu kan, lamun teu dibiasakeun. Saleresna abdi ge sami, sok kadang-kadang sanes kacaletot sih, kadang sok hilap we gitu nya ante dianggo undak usuk basana samodel kan kuduna kasorangan mah ngabantun. Teu kacandak, nah sanes teka kan kuduna teu kabantun, tapi kadang-kadang sok refleks teu kacandak, padahal eta teh sacara tata bahasa atau sacara undak usuk bahasa mah salah lamun keur diri sorangan mah. Jadi belum tentu yang paling lemes itu yang paling tepat gitu kan. Jadi makanya pentingnya terbiasa itu atau pentingnya dibiasakan make undak usuk bahasa dina kahirupan sapopoe utamana dinu ngagunakeun bahasa Sunda nya ngarah bener teh ya penerapan atau larapna teh gitu sangka merenah teh. Jadi yang namanya undak usuk bahasa itu bukan mempersulit orang Sunda berbicara bahasa Sunda, cuman untuk lebih menghormati satu sama lain. Karena memang bener yang tadi dibilang Bu Dini, bahasa Sunda yang baik itu bukan bahasa Sunda yang lemes ataupun yang halus, yang merenah, tepat merenah lamun cek orang Sunda mah gitu. Kayak tadi abdi ngabantun, berarti untuk orang lain apa? Apa ya? Ibu nyanda. Oh, nyanda. Ibu nyanda. Nah, hati tetes kedal. Abdi milih lepat. Nah, kan ada keraguan, takut salah ataupun sieun salahnya. Lamun misalnya abdi mese berarti kak kanu sanes?
No atunya abdi meser. Bapak tuh Ibu ngagale. Tuh gitu kan abdi kan, masuk ya. meser we Kak, bade ka budak, bade ka orang tua. Gitu. Nah, memang tenang lah, meskipun ada ketakutan, tapi cobalah dulu. Kayak misalkan kita mau belajar motor, hayang bisa motor, tapi tedaikan diajar, tedaikan mencoba, gitu kan. Kita oga dina bahasa Sunda, hoyong tiasa bahasa Sunda, tapi itu pernah nyobian bahasa Sunda, gitu kan. Padahal kalau mau banyak di Google juga ya kayak. Laras penerapan. Kenapa kita enggak kurang rajin anu ngirim nasi di Google oge kadang-kadang aya oge kan di Google ge aya Google Translate kana bahasa Sunda. Tapi kadang-kadang teu selalu ya jeung tata bahasana gitu. Gimana aja Google Translate. Iya gitu kayak gitu. Nah, berbicara undak masuk bahasa Sunda dan juga perbandingannya dengan kondisi anak muda saat inilah ya yang menjadi tumpuan harapan kita untuk melestarikan budaya termasuk melestarikan bahasa Sunda. Kira-kira harapan Teh Dea, harapan Bu Dini kepada kaum muda saat ini gimana sih? Ya, harapan saya kita jangan malu untuk berbahasa daerah kita gitu kan. Nah, tapi kita juga harus bisa menempatkan diri. Kalau misalkan kita di Papua kan mereka tidak mengerti. Kita juga menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Nah, kalau gitu nggak usah dong belajar bahasa Inggris. Ya tentu saja harus boleh. Kadang bukan hanya bahasa Inggris saja, bahasa Korea, bahasa Rusia, bahasa Jerman, semuanya harus dipelajari. Karena apa? Bahasa itu adalah kunci untuk mengetahui sesuatu, jendela dunia. Bukan hanya buku yang jendela dunia itu, tapi bahasa. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita baca buku bahasa Inggris terus kita tidak mengerti, kan kita tidak dapat apa-apa. Padahal si buku itu sangat lengkap sekali ya, misalkan. Semuanya informasi kan ada di sana gitu. Jadi ya gitulah, semuanya harus dipelajari kalau bisa. Betul sekali. Oke, Teh Dea barangkali tambahannya harapan kepada anak-anak ataupun kaum muda saat ini untuk bisa mempertahankan, menjaga dan melestarikan bahasa daerah ataupun bahasa ibu. Ya, harapannya itu semoga tetap bisa dipakai bahasanya untuk sehari-hari, untuk berkomunikasi. Seperti yang tadi saya bilang, tidak harus setiap hari, tapi minimal dalam satu hari itu ada saat dimana dia bisa mengeksplor lebih lagi atau mengetahui lebih dalam lagi terhadap bahasa ibunya dengan cara terbiasa dibiasakan di rumah digunakan. Kan jenanon nanjeur bahasana lehung budayana gitu atau napi naon ilang bahasana, ilang oge bangsana gitu kan ya. Bahasa kita takut kan kalau sampai bahasa Sunda diambil atau dipatenkan. Apalagi kan yang namanya bahasa itu adalah salah satu pilar satu kebudayaan kan. Suatu kebudayaan itu di dalamnya pasti ada satu bahasa. Ya kan? Ketika satu bahasa dalam satu budaya itu hilang, nah berarti kan satu budaya itu hilanglah fondasinya gitu kan, yang 7 pilar kebudayaan itu. Bisa-bisa kita dijajah lagi. Ya meskipun pada saat ini bahasa Sunda menempati peringkat kedua dengan penutur terbanyak di Indonesia. Siapa tahu kalau misalkan kita selaku orang Sunda tidak peduli dengan bahasa Sunda, ya mungkin 2 tahun, 3 tahun ataupun bahkan 5 tahun ke depan bisa saja bahasa Sunda itu hilang seperti yang terjadi kayak di Papua, di Bangladesh kan itu pertamanya karena mereka kehilangan bahasa ibu mereka untuk menggunakan bahasa ibunya kayak gitu. Ya, jadi sebelum kehilangan pertahankan karena yang susah itu bukan mendapatkan tapi mempertahankan. Orang-orang hanya bisa mendapatkan, udah dapat itu. Nah, itu yang nggak boleh. Kita selaku orang Sunda dengan rasa syukur menikmati bahasa Sunda. Ya, salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan bahasa tersebut gitu. Iya, betul. Ya, tambahan lagi ada mungkin sebelum kita tutup season ke-1 ini, barangkali ada quotes ataupun amanat dari Bu Dea sama Teh Dea sama Bu Dini, mohon maaf, untuk disampaikan ke teman-teman ataupun ke generasi muda yang akan datang. Mangga. Kalau saya sih sudah selesai semuanya. Jadi kita yang pertama jangan malu untuk berbahasa daerah. Misalkan kita di Tasik wae
sekarang sudah minim sekali menemukan anak-anak menggunakan bahasa daerah. Hampir semuanya menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Bukan salah, tapi apa salahnya kalau kita mencoba untuk mempertahankan bahasa daerah kita begitu. Nanti kalau sudah diambil baru deh tahu sakitnya. Diambil lagi pas. Iya, kan ada kan? Pokoknya wilujeng mieling poe bahasa Indung internasional. Mudah-mudahan orang sadaya masih kiasa ngalarapkeun kene bahasa Indung orang dipake sapopoe sabab nalika hiji bahasa leungit Kabudayaan oge Indonesia leungit warisan budaya. Benar, yang terpenting hayulah orang mulai bahasa Sunda da cek paripaos lamun teu ku urang ku saha deui. Lamun teu ti ayeuna iraha deui. Ayeuna mah urang sasarangan miara sareng mulai bahasa Sunda. Panginten ti sim kuring sareng rencangan di dieu ngahaturkeun wilujeng mieling poe basa Indung internasional. Tepatnya di tanggal 21 Februari gitu kan ya. Alhamdulillah mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Nanti di season kedua kita akan mengundang teman-teman kita, adik-adik kita yang mana akan menjadi tumpuan harapan generasi penerus dalam pengembangan bahasa gitu kan ya. Oke, terima kasih Bu Deni, Teh Dea atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih. Thank you.